ini ada soal yang terkait dengan perkembangan politik yang penting ya. Not only ijazah atau diploma certificate, but also political constellations between Jokowi and Prabowo. Dan katanya Prabowo Subianto sudah mulai berani dengan 3 indikator. Dia sudah berani makan bubur panas di tengah, tidak lagi main pinggir-pinggiran. Itu kata Said Didu. Apakah begitu? Nanti kita analisis setelah kita membaca berita yang satu ini ya, sobat era sekalian. Jadi kalau di sini Said Didu bingung bagaimana langkah Prabowo, saya juga bingung untuk menempatkan Prabowo. Ya, apakah dia ini kucing hutan? Apakah sekedar kucing rumahan? Kan gitu. Jadi kita bisa bikin pantun ada tanaman di daerah wetan, tanaman tersebut tanaman tersebut dipenuhi dahan, batang tanaman dipenuhi dahan, gitu. Aku tidak tahu apakah dia kucing hutan ataukah cuma sekedar kucing rumahan. Jadi saudara sekalian, kita berharap kucing hutan ya, tidak usah kita bilang macan Asia, tapi kucing hutan minimal, bukan kucing rumahan. Oke, ini beritanya, coba saya bacakan ya. Babak baru Prabowo versus Jokowi keluarga, bak makan bubur panas, langka jitu Prabowo langsung lahap bubur panas bagian tengah, bukan lagi pinggiran. Jadi tidak lagi main pinggiran, langsung tengah dia. Hukama News, Muhammad Said Didu menilai sudah ada langkah dari Presiden Prabowo untuk membereskan negeri ini dari para mafia penggerogot uang pajak rakyat. Bahkan ex-menteri BUMN ini melihat, bukan ex-menteri ya, tapi ex-sekretaris menteri BUMN, ex-kementerian BUMN, bukan sekretaris menteri ya. Bahkan ex-sekretaris kementerian BUMN ini melihat Indonesia makin parah dengan adanya langkah cepat yang diambil Prabowo. Prabowo sudah menekan peraturan Presiden Perpres nomor 66 tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan RI. Prabowo sudah lompat dari Tambak langsung ke Solo, dan kini perebutan kekuasaan yang nyata itu terjadi setelah pelantikan Presiden Prabowo, jelas Said Didu dikutip dari YouTube Hersuberno Point ya. Menurut Said Didu, sebelumnya ia sudah pernah memberikan pernyataan bahwa ada perebutan kekuasaan dengan Jokowi dan lingkaran geng Solonya dengan Prabowo. Arah perjuangan Anies dan Prabowo itu sama, dan itulah saya ingat Prabowo pernah bilang 4 kali maju di Pilpres banyak orang yang tidak mendukung dia karena orang-orang tidak mau memberantas korupsi, katanya. Nah, pendukung asli Prabowo ada di luar di tahun 2019, termasuk dirinya yang mendukung Prabowo bak emas 24 karat. Karena Prabowo dulu meyakinkan dengan kampanyenya bakal berantas korupsi dan tegakkan hukum. Tapi orang-orang yang anti Prabowo sekarang ada di sekarang ini, di lingkaran Prabowo yang dihadapi Prabowo. Simbol perebutan kekuasaan itu ada di Perintah 13 Oktober 2024 saat Presiden Prabowo sebelum dilantik di gedung DPR MPR menghadap Presiden Jokowi di Solo. Keluarlah nama-nama menteri, pejabat pilihan Jokowi, semua loyalis Jokowi. Di situ kita kecewa dengan Prabowo yang tak berkutik dengan Jokowi. Namun sekarang usai pelantikan menteri, Presiden Prabowo berpidato dengan semangat akan berantas korupsi dan kembalikan penegakan hukum. Oke. Kemudian di depan Jokowi termasuk di depan Gibran, di situ Prabowo menunjukkan dirinya berhadapan dengan Jokowi atas kerusakan yang sudah dilakukan Jokowi. Namun sayangnya Prabowo kembali melempem sampai keluar kata-kata hidup Jokowi, hidup Jokowi. Said Didu sempat bingung dengan tindakan Prabowo dan menduga-duga apa yang sedang disusun Prabowo. Nah, keluarlah kemudian babak baru yang perang Sandi Yuda, Prabowo melawan geng Solo dan keluarganya. Dan kini istilah Said Didu, Prabowo sedang memakan bubur panas, tidak lagi di pinggir mangkok namun sudah mencaplok di tengah bubur panas. Bagian tengah yang dimaksud Said Didu adalah Jokowi dan geng Solo. 3 bubur panas dihadapi Prabowo sekarang ini, biasanya dimakan di pinggir bukan di tengah. Sekarang
Bubur panas mulai lahap mulai dari kejaksaan katanya. Apa yang terjadi saat ini sudah dilakukan Prabowo. Lihat saja Budi Ari kembali muncul dengan berita jatah 50% jatah judol. Kemudian penangkapan 5 orang ditetapkan tersangka di Dirjen Aptika. Budi Ari bagian bubur panas geng Solo. Lantas bos Ritek baru juga ditangkap Kejaksaan RI. Menurut Said, bubur panas 3 mangkok sudah dimakan Prabowo yang kini sudah juga mulai menarget ke lingkungan menteri loyalis Jokowi yang banyak bermain di pertambangan. Oke, itu ya yang disampaikan Said Didu, Muhammad Said Didu, yang mengaku melihat Prabowo bak emas 24 karat pada 2019. Padahal saya bilang yang namanya politisi podo wae ya. Kecenderungannya berkompromi. Tetapi kalau kita bicara mengenai masa depan bangsa, ya tentu kita selalu berharap pada presiden yang terpilih. Siapapun dia. Dulu kenapa saya mendukung Jokowi di 2014? Karena saya berharap Jokowi is a new hope, like Time Magazine ya, menjadikan dia cover, a new hope katanya. Tetapi ternyata tidak terjadi, bahkan he was a part of problem, not part of solution. Kita berharap kepada Prabowo, tetapi cara Prabowo memegang kekuasaan adalah dengan cara mengkhianati pendukungnya. Itu yang jadi masalah. Dan kemudian tidak fight dengan Jokowi, melainkan melipir dengan kekuasaan Jokowi. Nah ini menunjukkan Prabowo sangat kompromistis orangnya. Dan kita tidak tahu sampai kapan dia mau berkompromi dengan anasir-anasir Jokowi dalam pemerintahan. Itu soalnya. Kalau dia terus berkompromi ya kita tidak bisa berharap lebih dari itu. Sebenarnya indikatornya kan adalah reshuffle kabinet. Tapi bisa juga proses penegakan hukum. Sepertinya Prabowo lebih mengandalkan kejaksaan ketimbang kepolisian dan KPK. Kejaksaan secara teoritis kan itu orangnya Budi Gunawan dan orangnya Megawati Soekarno Putri, karena ST Burhanuddin itu adik kandung dari TB Hasanuddin yang tidak lain adalah kader senior dari PDIP yang sekarang masih menjadi anggota dewan. Kedekatan itu ya pasti berpengaruh besar, tidak mungkin tidak. Nah, Prabowo melihat barangkali ST Burhanuddin ini sebagai faktor yang tidak dikendalikan Jokowi. Sehingga dia using kejaksaan untuk paling tidak menunjukkan kepada halayak, terutama pada para aktivis, bahwa he is a serious in combating corruption. Ya, dia serius ya. Jadi he is combating corruption seriously. Nah, pertanyaannya adalah tinggal apakah masyarakat percaya atau tidak, atau kita berpikir ini betul-betul serius atau tidak. Kalau kepolisian for the time being dia harus step by step, karena kepolisian sepertinya masih lebih mendengarkan Jokowi. Sigit Listio ditengarai masih loyal kepada Jokowi, walaupun kalau dibenturkan, saya kira tidak akan, kalau misalnya disuruh memilih, pasti Sigit Listio akan memilih Prabowo Subianto. Karena bagaimanapun biasanya ya para penguasa lah yang akan dipilih. KPK juga kelihatannya masih besar anasir-anasir JKW di sana. Itulah sebabnya sekarang yang bisa dilakukan Prabowo adalah using kejaksaan untuk menjalankan agendanya. Ada kasus besar yang sedang atau sudah dilakukan penanganan, termasuk kasus timah misalnya, Zarub Rikard dan lain sebagainya. Walaupun sekali lagi tetap kalau ketika kita menggunting di lipatan, tetap saja ada orang yang ketika kita melipat tetap saja ada orang yang menggunting di lipatan. Itu persoalannya. Jadi tim Prabowo sendiri belum tentu juga kohesif. Ada cohesiveness in combating corruption. Bahkan kita tidak tahu ya, kita tidak menuduh
praduga tak bersalah, orang yang menulis tentang peran tentara misalnya tiba-tiba ketakutan, diteror seperti itu. Dan ini kan bukan hal yang baik bagi Prabowo Subianto. Jadi jangan sampai kemudian dia menyingkirkan geng Solo yang dianggap dalam tanda kutip bermasalah. Di situ ada jatah, ada premanisme politik, ya. Saya bicara premanisme politik, tapi tiba-tiba ternyata ayunan itu, bandulnya itu ke arah lain dan kurang lebih sama. Yang bedanya adalah tadi dikontrol oleh Jokowi dan geng, sekarang dikontrol oleh geng Prabowo. Nah, kita tidak ingin begitu. Karena kalau terjadi begitu, rakyat yang sengsara kemarin dikatakan ditindas oleh kekuasaan Jokowi, ya, dan gengnya, sekarang punya potensi ditindas oleh kekuasaan Prabowo dan gengnya. Sikap anti kritik misalnya sobat era sekalian, itu juga menunjukkan bahwa kekuasaan tidak siap. Jadi kalau kita balik lagi ke kasus ini, apakah Prabowo sudah berani sekarang ke pusat kekuasaan geng Solo, makan 3 mangkok bubur panas dari tengah, tidak lagi main pinggiran atau ditiup-tiup dulu. Kita harus menunggu. Karena tadi langkahnya zigzag. Begitu kita lihat Kunto dibatalkan, wah, Prabowo kelihatannya sudah mulai menunjukkan taringnya. Tapi begitu pengunduran diri Hasan Nasbi yang notabene orangnya Jokowi yang ditaruh di istana, kok nggak jadi. Makanya saya berpikir jangan-jangan Hasan Nasbi itu butter Kunto. Jadi biar geng Solo tidak terlalu marah, ya sudah. Hasan Nasbi tetap dipertahankan sebagai perwakilan Jokowi di istana untuk supply informasi barangkali. Tetapi Kunto balik lagi pada jabatan semulanya. Padahal jabatan yang membuat dia harus pindah itu jabatan yang tidak ada kerjaannya alias non-job. Jadi jabatan sebagai apa tadi ya, tenaga ahli atau staf ahli itu, ya itu kalau staf ahli masih ada kalau tidak salah, tapi yang diberikan ke Kunto itu jabatan non-job kata teman saya yang pengamat militer. Jadi saudara sekalian, saya kalau ditanyakan apakah Prabowo sudah berani makan bubur panas, terus terang bingung saya menjawabnya. Kenapa bingung? Karena random sekali sikap Prabowo, random. Tapi in general, I'm not satisfied. Sebenarnya tidak puas karena Prabowo masih memperlihatkan menjadi orang yang bagian dari kekuasaan atau masa lalu Jokowi. Dalam kasus ijazah palsu misalnya, Prabowo absen untuk memberikan semacam guidance kepada penegak hukum agar bekerja secara profesional dan akuntabel. Karena bagaimanapun kalau polisi, penegak hukum tidak dipercaya masyarakat, yang repot Prabowo sendiri. Karena notabene dia sebuah institusi yang langsung berada di bawah presiden. Dan bisa diandalkan presiden untuk menjaga Kamtibmas, ya. Tidak hanya soal penegakan hukum. Tapi kalau ternyata ada distrust, ya, in society terhadap penegak hukum ini, ya Prabowo yang kena getahnya. Karena itu saya belum melihat langkah Prabowo yang firm bahwa dia ingin menghilangkan anasir-anasir kekuasaan Jokowi di dalam tubuh kabinetnya. Cuma begini saudara sekalian, satu kredo dalam politik yang sudah pasti, postulat yang sudah pasti adalah yang namanya kekuasaan itu tidak pernah ingin berbagi. Jadi tidak ada penguasa yang ingin berbagi kekuasaan lalu punya 2 matahari kembar. Nggak mungkin. Matahari harus satu. Sehingga matahari satunya harus diredupkan. Tidak ada matahari kemudian dua-duanya bersinar tapi cuma hanya didasarkan pada pengakuan. Tidak boleh pengakuan. Betul-betul harus satu matahari tersebut. Nah, untuk menjadi matahari satu itu, matahari satu yang lainnya harus diredupkan bila perlu dimatikan.
Apakah ini yang sedang dikerjakan Prabowo? I don't know exactly. Tapi jangan lupa watak kekuasaan itu sama. Makin lama dia berkuasa, maka makin ingin dia mengambil semua kekuatan, menyerap energi kekuasaan, kekuatan yang ada di seputar dirinya mulai dari lingkaran dekat sampai lingkaran yang terjauh. Sehingga tidak heran misalnya ada upaya Prabowo mengangkat Hakim Agung misalnya, melakukan semacam pelantikan atau pengambilan sumpah atau apapun di presiden. Karena beda sama Hakim Mahkamah Konstitusi. Hakim Mahkamah Konstitusi mengucapkan sumpah sendiri. Kalau Hakim Mahkamah Agung sepertinya masih ada keterlibatan presiden, keluar SK presiden dan lain sebagainya. Semua keluar SK presiden karena itu administrasi pemerintahannya ya, untuk duit dan lain sebagainya. Tapi saya tidak tahu ya, Hakim Agung itu sepertinya sekarang dibuka peluang untuk dilantik di Istana Negara atau gimana ya. Walaupun pengambilan sumpahnya sendirian itu soal lain. Tetapi intinya ada upaya untuk menundukkan hakim-hakim Mahkamah Agung ke dalam sentral kekuasaan eksekutif. Itu yang saya dengar. Makanya ada sebuah birokrasi, kalau tidak salah, pelantikan Hakim Agung yang harus berhubungan dengan presiden. Nah, beda sama MK. MK ya melantik dirinya sendiri, bukan melantik sesungguhnya, mengucapkan sumpah ya. Dan sumpah itu bisa jadi dihadiri oleh oleh presiden atau dilakukan di depan kalau hakim baru ya. Hakim baru itu dilakukan di pelantikan di istana sama seperti hakim-hakim lainnya, pejabat-pejabat lainnya. Saya agak misleading. Tapi khusus untuk ketua, mereka mengangkat sumpah sendiri itu setelah pemilihan. Jadi mohon maaf saya. Jadi dari sisi administratif ada Kepres. Nah di dalam Kepres itu kemudian kalau tidak salah mengucapkan sumpah ya. Yang di pengucapan sumpah. Nah setelah itu nanti pemilihan hakim konstitusi, tetapi presiden tidak lagi terlibat dalam hal itu. Tapi kembali lagi bahwa apakah iya Prabowo sudah berani makan bubur panas di tengah. Saya merasa heran ya sebenarnya. Apa yang membuat Prabowo tidak berani dengan sosok seperti Jokowi? Seorang sipil, ya dari sisi fisik pun tidak menakutkan, tapi itu kan bukan ukuran. Tetapi maksudnya adalah harusnya kan tidak memiliki kekuatan yang signifikan dibandingkan seorang jenderal seperti SBY misalnya. Harusnya kan lebih takut pada SBY 10 tahun berkuasa, jenderal pula, tetapi memang sudah lewat 10 tahun. Itu masalahnya ya. Dan bahkan mempertahankan partainya untuk menjadi nomor 2 atau nomor 3 saja belum mampu atau tidak mampu. Nah, Jokowi bisa mempengaruhi banyak hal, terakhir soal ijazah palsu. Kelihatan betul dia membuat Bareskrim sebagai bunker untuk menyelesaikan problem ijazah palsu ini, yang diduga palsu ini. Jadi sobat RS sekalian, sekali lagi ya, ini menarik kita lihat ke depannya, karena ketegasan Prabowo untuk menyingkirkan atau menjauhkan Jokowi dari orbit kekuasaan ini akan mengubah semua konstelasi. Contoh penegak hukum masih berani bermain-main karena dilihatnya Prabowo juga tidak tegas terhadap Jokowi. Menteri-menteri yang pro Jokowi masih bertandang, masih sowan, itu juga karena Prabowo belum menunjukkan ketegasannya atau ketidaksukaannya. Sehingga orang masih berani untuk dual loyalitas. Sama seperti pendukung-pendukung Jokowi yang kemudian nempel sebagai pendukung Prabowo. Jokowi mania jadi Prabowo mania. Kemudian macam-macam lah. Ada organisasi seperti misalnya Projo yang di dalam beberapa kesempatan justru menjadi juru bicara pemerintah. Itu menunjukkan bahwa untuk sementara orang di lingkaran dekat
Prabowo tersebut termasuk juru bicara swastanya adalah orang-orang yang mendukung Jokowi dan bahkan memusuhi Prabowo pada perhelatan 2014-2019. Termasuk para pensiunan jenderal sekalipun. Even seperti Luhut Binsar Panjaitan yang jelas-jelas bicara mengenai jenderal pecatan dan lain sebagainya. Sobat RH, coba kita bacakan komentar Sobat RH terkait dengan isu ini ya. Strategi bubur panas tidak lagi dari pinggir-pinggir tapi langsung dicaplok di tengah ya. Oke. Waalaikumsalam Bang Refli, keren cadas. Joko akan habis. Kemudian Budi Ari, belum ada isu Bang RH. Intinya masyarakat tidak percaya sebelum pengujiannya secara terbuka dan masyarakat juga ingin tahu proses ujinya, bukan tiba-tiba keluar hasil. Oh ini soal ini ijazah ya. Kemudian coba kita lihat lagi ya. Kemudian emang jago banget kalau apa lagi ya. Refli Harun lebih condong ke Prabowo. Iyalah, gimana? Tetapi saya tidak ingin masuk dalam lingkaran Prabowo. Kenapa saya lebih condong ke Prabowo? Karena bagi saya Jokowi part of problem selama 10 tahun. Dan sudah selesai, the end of the game harusnya. Menyingkirlah dari politik. Biarkan Prabowo kemudian berkuasa dan mewujudkan janji-janji politiknya. Nah, orang seperti saya tidak lagi disibukkan untuk mengkritik Jokowi. Karena tidak lagi cawe-cawe, tetapi cukup mengkritik Prabowo saja. Ini kan yang tadinya kita berkomitmen untuk mengkritik kekuasaan. Secara de jure memang Prabowo yang berkuasa, secara de facto masih sharing power dengan Jokowi. Sehingga kita pun terpaksa kemudian menghadapi dua sosok yang most of the time kita kritik, Jokowi dan Prabowo. Dalam kasus ijazah palsu ya konsentrasi terbesar akhirnya ke Jokowi kan. Sementara kita tidak tahu apakah kinerja Prabowo akan baik-baik saja atau tidak. Cepat lambatnya FUFAPA akan dipinggirkan oleh presiden kita, insya Allah ya. Assalamualaikum, hanya sekedar keluhan kami rakyat Indonesia bila memperhatikan kepolisian masalah ijazah, permasalahan tanah, sangat khawatir akan bertambah kejahatan di Republik ini. Gara-gara cerita begini gua mendapat hidayah, tobat. Mudah-mudahan ya, tobat ya. Gitu. Prediksi saya Jokowi dan lawyer akan melaporkan satu orang lagi berinisial RH. Ini bodoh bener nih orang ini. Melaporkan kenapa? Melaporkan karena kita memberikan analisis ya. Oke. Kacau juga Sritek udah diborongin pemerintah kena kasus korupsi pula, hidup FUFAPA ya. Oke. Ayo bangkit Pak Prabowo, racun itu nyamuk ya. Semoga segera reshuffle secepatnya. Jadi sobat era sekalian, yang jadi masalah adalah sekarang ini para pendukung Jokowi terus ingin menempel ke Prabowo untuk diidentikan. Jokowi is Prabowo adalah satu paket. Padahal sebenarnya itulah yang potensial merusak Prabowo Subianto. Kalau seandainya tetap mempertahankan para pendukung atau kekuatan Jokowi. Kenapa? Karena ini adalah kekuatan yang barangkali bermasalah. Ada kasus yang dilaporkan oleh Ubaidillah Badrun dan lain sebagainya. Sekali lagi ini adalah sebuah analisis ya yang ya belum tentu juga benar, tetapi analisis ini didasarkan pada hal-hal yang berkembang di society. Jadi orang-orang yang nggak paham jangan bicara, mengadukan dan lain sebagainya ya. Oke, jadi berapa orang yang mau diadukan oleh Jokowi, oleh lawyer-lawyernya. Jadi aneh negara ini. Karena itu berhentilah misalnya cawe-cawe dalam kekuasaan. Kalau memang step down, jadilah negarawan. Kan begitu harusnya. Bukan menjadi orang yang ingin terus ikut-ikutan dalam pemerintahan. Tapi ada tapinya.
ya tidak salah juga. Kalau pilihannya tidak ingin menjadi negarawan, tapi tetap ingin jadi politician, ya nggak salah. Misalnya Jokowi terus pengen cawe-cawe, terus pengen mempengaruhi Prabowo, kemudian mau memimpin PSI, ya nggak salah juga. Namanya politik. Kita berharap dia jadi negarawan, tapi dia menjadi politician, memilih menjadi politician. Walaupun sudah 2 periode menjadi presiden, ya nggak apa-apa. Mungkin karena dia tadi masih ingin mendorong dinasti politiknya, ada Gibran, ada Kaisang dan lain, ada Bobi Nasution dan lain sebagainya. Nah inilah persoalan. Ya hal yang sama kan terjadi dengan SBY. Setelah 2 periode menjabat, tidak menjadi negarawan, malah balik dan mempersiapkan karpet bagi putranya. Megawati malah memimpin partai politik terus menerus tanpa jeda. Jadi sebenarnya sekalian, menjadi politisi dan negarawan itu soal pilihan. Tapi baiknya mantan-mantan presiden itu jangan jadi politisi lagi, jadilah negarawan. Jadi orang yang berada di tengah dan melihat politik itu politik negara. Tapi tidak terjadi kepada SBY, tidak terjadi kepada Mega sebelumnya, dan tidak terjadi juga pada Jokowi. Masih ingin tetap mengendalikan politik. SBY mengendalikan Demokrat, Megawati mengendalikan PDIP, Jokowi mengendalikan kekuatan baru yang dia mix up mungkin antara PSI dan loyalis pendukung dia. Padahal mereka semua orang yang sebenarnya tidak punya kans lagi, baik by law maupun secara de facto. Ya, by law itu tentu SBY dan Jokowi, tapi de facto itu Megawati. Begitu sobat era sekalian ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita cukupkan dulu analisisnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.